Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai lebih real, lebih nyata dari apapun juga. Karena itu dalam suasana di mana banyak orang khawatir, takut, dan cemas, kita tetap mengarahkan hati, pikiran, pandangan kita, fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Doa saya kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan kita masih sedang mempelajari satu pribadi yang bernama Paulus, seorang yang diubah Tuhan, seorang yang dipanggil Tuhan dari latar belakang orang yang sangat taat beragama, dari Yahudi, mazhab Farisi yang kemudian dampak akibat daripada Syahid Tuhan bernama Stefanus yang dibunuh karena menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus, dirajam. Dan Paulus atau Saulus pada waktu itu, semua orang meletakkan bajunya di bawah kakinya, tanda bahwa dia adalah pemimpin, dia yang bertanggung jawab. Dan setelah itu dia mendapatkan kuasa penuh dari imam-imam besar, penguasa-penguasa untuk menyeret, mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk dimasukkan ke dalam penjara, disiksa dan dianiaya. Dan dalam semangat energi yang luar biasa untuk membunuh, menyakiti banyak orang percaya, dalam perjalanan ke Damsyik itulah Tuhan melawat dia, membutakan matanya. Dari situ awal daripada pelayanannya, dari situ dia mengenal Yesus secara pribadi, ditolong oleh seorang yang bernama Ananias. Kalau kita baca kembali di Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 16, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus. Jadi Paulus sedang ada di rumah Yudas, dicari. Tuhan kasih tahu sama Ananias, cari seorang bernama Saulus di rumah Yudas, seorang yang berasal dari Tarsus bernama Paulus. Dan ia sekarang berdoa, dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atas supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang. Jadi saudara lihat informasi yang Ananias terima. Dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini, perhatikan, sebab orang ini, maksudnya Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa penderitaan, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Kita lihat bahwa Tuhan bisa mengubah orang. Jadi saudara jangan pernah punya pemahaman bahwa orang kalau dulu jahat tetap jahat. Jadi kita harus belajar bahwa orang itu bisa berubah. Buktinya siapa? Saulus berubah jadi Paulus. Jadi kita tidak boleh membiarkan pikiran-pikiran kita terhadap seseorang tetap jahat, tetap tidak baik, karena mungkin dia pernah tidak baik, dia pernah tidak benar. Jadi kita nggak boleh biarkan sekelas Ananias saja di dalam pikirannya menganggap Paulus jahat, padahal sudah terjadi perubahan karena Tuhan sendiri menjumpai dia. Bapak Ibu tahu bahwa kisah Paulus ini sebenarnya ketika Stefanus berdoa, ampunilah mereka. Saudara, kita melihat bahwa doa Syahid, doa orang-orang yang mati karena nama Tuhan, doanya sama seperti doa Yesus, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dampak daripada doa Stefanus adalah hasilnya Rasul Paulus, seorang penjahat, seorang yang pintar, seorang yang punya dedikasi yang tinggi, diubah Tuhan. Dan semua yang baik, semua yang hebat dalam hidupnya dipergunakan, diarahkan untuk Tuhan. Dan saudara tahu setelah itu dia mengalami banyak aniaya. Kalau kita lihat lanjut di Kisah Rasul 11 ayat 19-24. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Jadi kita lihat tersebarlah, jadi dampak positif. Ketika Stefanus mati terjadi aniaya
Dan dampak positifnya orang-orang percaya tersebar kemana-mana setelah Stefanus dihukum. Mereka tersebar sampai kemana? Fenisia, Siprus. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada nama Tuhan. Kita lihat dampak daripada aniaya kematian Stefanus dan berdampak kepada aniaya besar. Mungkin di satu sisi kita melihat itu mengerikan karena memang banyak yang mati, banyak yang menderita. Tapi efek positifnya Injil diberitakan kemana-mana. Kalaupun ke kota-kota masih ke orang Yahudi, tapi pada saatnya Injil diberitakan bukan hanya kepada orang Yahudi. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kisah 11 ayat 25-26, lalu Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Jadi kita bersyukur image yang terbangun, yang mungkin Saulus juga merasa tertolak karena memang tidak diterima, orang pada takut sama dia. Tetapi bukan hanya Ananias, kita lihat bahwa butuh komunitas. Barnabas menjumpai Paulus, mencari dia. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia supaya Paulus hidup di dalam kejemaatan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antiokhia. Murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Di pasal 12-nya kita tahu disitulah Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap orang dari beberapa jemaat dan dia membunuh Yakobus. Dan kalau Bapak Ibu tahu di pasal 13-nya, di Antiokhia lah Rasul Paulus dibina, dididik, tertanam di gereja lokal di sana. Dari Antiokhia lah kita lihat rancangan Tuhan yang dia katakan bahwa dia akan pakai Paulus. Tiba waktunya Paulus dipersiapkan. Makanya kalau kita baca Kisah Rasul 13 ayat 1-5, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan, berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sendiri yang langsung ngomong kepada komunitas ini. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Silokia. Dan dari situ mereka belayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Kita lihat perjalanan awal dari Rasul Paulus. Dia bangkit, dia dimentor oleh Ananias dan Barnabas. Dia berjemaat di Antiokhia. Dari situ Roh Kudus mulai mengutus dia. Perjalanannya betul-betul dituntun oleh Roh Kudus. Dan kita akan melihat ke depan hari lepas hari, bagaimana dari kota ke kota aniaya, penderitaan menyertai pelayanan Paulus. Tapi kita melihat sungguh apa yang Tuhan telah tetapkan. Dia adalah alatku. Akan ada banyak penderitaan yang dialami. Jadi saya mau katakan bahwa ketika kita ngikut Tuhan, saudara jangan otaknya hanya diberkati, kayalah, inilah. Jangan. Itu kendaraan, itu cuma alat. Kita harus memenuhi panggilan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 berkata kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Jadi tujuan kita di dunia bukan kaya, bukan apapun, tapi tujuan hidup kita di dunia Tuhan adakan kita jauh sebelum dunia ada, jauh sebelum kita ada, supaya kita memenuhi tugas panggilan Tuhan yang telah diberikannya, dirancangkannya di dalam kekekalan. Saya berdoa supaya Tuhan buka mata hati kita untuk kita mengerti destiny, tujuan hidup kita dalam dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.